Ayatnya yang ketiga sampai dengan ayat yang ketujuh. Dan aku akan memberi tugas kepada dua saksiku, supaya mereka bernubuat sambil berkabung 1260 hari lamanya. Mereka adalah kedua pohon zaitun dan kedua kaki dian yang berdiri di hadapan Tuhan semesta alam. Nah, mereka ini berasal dari surga sana, tinggal di Firdaus. Terus, siapa yang tinggal di dua manusia yang tinggal di Firdaus? Ya, dua yang tidak pernah mati ini, siapa? Henokh dan Eli. Ya. Terus, dan jikalau ada orang yang hendak menyakiti mereka, keluarlah api dari mulut mereka menghanguskan semua musuh mereka. Dan jikalau ada orang yang hendak menyakiti mereka, maka orang itu harus mati secara itu. ayat 7. Dan apabila mereka telah menyelesaikan kesaksian mereka, maka binatang yang muncul dari jurang maut Antikristus maksudnya akan memerangi mereka dan mengalahkan serta membunuh mereka. nanti mereka mati kan? Mati dulu baru bangkit lagi. Ya, itu apa? Dan mayat mereka akan terletak di atas jalan raya kota besar yang secara rohani disebut Sodom dan Mesir, di mana juga Tuhan mereka disalibkan. Terus, dan orang-orang dari segala bangsa dan suku dan bahasa dan kaum melihat mayat mereka 3,5 hari lamanya, dan orang-orang itu tidak memperbolehkan mayat mereka dikuburkan. Terus, dan mereka yang diam di atas bumi bergembira dan bersuka cita atas mereka itu, dan berpesta dan saling mengirim hadiah, karena kedua nabi itu telah merupakan siksaan bagi semua orang yang diam di atas bumi. Terus, 3,5 hari kemudian masuklah roh kehidupan dari Allah ke dalam mereka, sehingga mereka bangkit dan semua orang yang melihat mereka menjadi sangat takut. makasih. Jadi untuk sementara mereka tidak mati, Henokh dan Eli itu. Tapi karena mereka berdosa, mereka harus mati juga. Maka mereka turun lagi menggenapi keberadaan kemanusiaan mereka, dibunuh, baru bangkitlah lagi. Setelah itu naik ke surga lagi. Jelas ya? Ya. Untuk menjawab ini ya, Romo, kan tapi ada tiap hari kita melihat itu di TV. Tiada Allah kecuali Tuhan. Tidak ada Tuhan selain Allah. Tiada Tuhan selain Allah. Ya. Ya, karena sebenarnya bahasa Arabnya la ilah itu bukan tiada Tuhan. Tiada ilah selain Allah. Ilah itu artinya sesuatu yang dipertuhan, sesuatu yang bisa disembah. Nah, oleh mereka ayat ini dipakai untuk menyerang orang Kristen karena Yesus disebut Tuhan. Padahal maksud Tuhan untuk Yesus bukan ilah. Maksud kata Tuhan untuk Yesus artinya apa? Penguasa. Jadi nggak ada urusannya itu ayat itu, kata-kata itu dengan keyakinan kita. Meleset kalau itu dikenakan kepada kita. Sebab Tuhan dalam pengertian mereka di situ adalah ilah, Tuhan dalam pengertian kita adalah penguasa. Nggak ada urusannya. Jelas Pak ya? Ya. Ada pertanyaan lagi? Apa bingung yang mau tanya? Ya. Ya. Sekiranya kita nanti sudah bangkit lagi, masih ada persaudaraan, masih ada persaudaraan, tapi persaudaraan yang telah berubah. Kita bukan hanya bersaudara dengan semarga kita akan bersaudara dengan orang yang beriman dari Afrika, kita akan bersaudara dengan iman yang berasal dari kutub sana, kita akan bersaudara dengan iman orang beriman dari Jepang. Persaudaranya berubah. Kenapa dibilang kalau kita nanti meninggal kita akan jumpa dengan yang kita Ya, karena kita bukan hanya berjumpa dengan saudara kita saja, tetapi dengan saudara-saudara kita yang lain, yang berasal dari seluruh dunia ini. Semua jadi saudara. Ya, kita makin kenal nanti. Kita mengenal ya, Pak? Masih. Karena dalam tugas nanti. Bagaimana kita tahu kita mengenal? Lukas pasal 16. kita masih Ya. masih berkenalan gitu. Berkenalan. Bukan hanya dengan sanak kita sendiri, bahkan kita berkenalan dengan tanpa perkenalan. Kita berkenalan dengan nenek moyang yang dulu juga kita kenal. Mari kita baca, ya. Tiba-tiba kita tahu, oh itu si Raja Batak, itu balik di surga. Kita tiba-tiba tahu gitu ya. Ya. Kita baca dari Lukas pasal 16. Lukas.
Ketemu Adam, ya tahu langsung itu Adam. Soalnya dia dicimak, saya pengen tahu. Kita baca Lukas 16 ayat yang ke 29. Temunya kayak semut itu. Lukas 16, tolong baca. Oke, Adam R. Ayatnya yang ke 20. Kita baca juga saja ayatnya yang ke 23 dan 24. Lukas 16. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Jadi orang kaya ini mati. Dari jauh dilihatnya Abraham. Abraham sudah mati lebih dulu atau tidak? Sudah, ribuan tahun yang lalu. Baru kemudian orang kaya ini mati. Terus apa ayat 27? Ayat yang ke-24. Lalu ia berseru, katanya, Bapak Abraham. Dari mana dia kenal itu Abraham? Kan nggak pernah ketemu. Tapi tiba-tiba dia tahu itu Abraham. Menunjukkan pengetahuan saya menjelaskan ini. Jadi di orang kaya di dalam Injil ini tadi, setelah mati dia bertemu dengan Abraham. Padahal kan Abraham sudah mati beribu-ribu tahun yang lalu. Ketika dia bertemu langsung dia berkata, "Bapak Abraham," langsung kenal. Jadi di sana nanti kita kenal otomatis, secara intuitif, tanpa harus dikenalkan. Bisa kenal sama Langsung tahu. Oh itu Musa, itu Maria, itu siapa langsung tahu. Otomatis kita tahu. Jelas ya? Pertanyaan lagi Romo. Iya. Sekarang ini kita udah tahu tentang berita kebenaran tentang Injil. Saudara Tuhan dan Guru Selamat kita. Bagaimana dengan nenek moyang kita yang belum mengenal dengan Kristus? Apa tugas kita sebagai manusia yang telah mengenal Kristus dengan nenek kita yang tidak mengenal Kristus? Kita bisa memohon kepada Allah karena kita tidak tahu nenek moyang itu karena bukan kesalahannya sendiri tidak mengenal Kristus. Ini kan belum pengadilan akhir. Jadi penghakiman itu belum selesai. Jadi masih ada tenggang waktu di mana Allah dapat menunjukkan belas kasihannya yang dia sendiri tahu caranya. Ya minta saja pada Allah, tunjukkan belas kasihan pada mereka yang bukan karena kesalahannya tidak menolak engkau. Entah caranya dia, kita nggak perlu tahu. Karena begini Romo, kebetulan saya sebelum menjadi seorang ortodok, saya dari HKBP. Kalau di Protestan itu tidak ada lagi hubungan antara yang meninggal dengan yang mati. Sebelum Kristus datang memang tidak ada hubungan. Sesudah Kristus datang dia menyatukan surga dan bumi. Coba baca dalam Efesus 1 ayat 10. Nah kalau tidak ada hubungan berarti nggak ada bedanya Yesus datang atau tidak kalau begitu. Yesus datang mengubah semuanya itu. Tidak ada hubungan kalau orang itu di luar Kristus, betul. Orang yang di dalam Kristus kita bersekutu di dalam Roh Kudus. Efesus 1 ayat 10. Tolong bacakan Efesus 1 ayat 10. Yang ketemu tolong bacakan deh sebagai lama. Efesus 1 ayat 10. Sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di sorga maupun yang di bumi. Di dalam Kristus segala sesuatu yang di surga dan di bumi sudah disatukan. Gimana sih terpisah? Itu satu. Yang kedua, Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-22.